Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sebrina, mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dengan NIM 2021053034. Di sini saya akan menjelaskan 3 analisis, yaitu yang pertama ada analisis framing, ada analisis naratif, dan yang ketiga ada analisis semiotika. Oke, yang pertama analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana media massa, organisasi, dan individu secara aktif memilih, menekankan, mengabaikan, atau menyusun pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam konteks tertentu. Framing adalah proses pilihan dan penekanan terhadap beberapa aspek dari suatu isu yang lebih menonjol daripada yang lain. Dalam analisis framing, kita menganalisis bagaimana pesan disusun dalam sebuah konteks untuk mempengaruhi cara memahami dan merespon suatu isu tersebut. Menurut para ahli, Robert Entman, seorang ilmuwan politik, telah melakukan banyak penelitian dalam analisis framing. Menurut Entman, framing terjadi dalam media massa dan mempengaruhi cara kita memahami berita dan isu-isu politik. Ia berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan fokus, penekanan, dan konteks dalam pemberitaan, yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu topik. Oke, yang kedua ada ahli George Lakoff. George Lakoff merupakan seorang ahli linguistik dan kognisi, mengemukakan pandangan yang kuat tentang analisis framing. Ia berpendapat bahwa framing adalah cara penting dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap isu politik. Menurut Lakoff, framing politik melibatkan penggunaan bahasa dan gambaran mental yang mempengaruhi cara orang memandang masalah, dan ini dapat digunakan oleh pihak-pihak politik yang mempengaruhi opini publik. Yang ketiga ada konsep dasar. Konsep dasar dari framing ialah proses seleksi, penekanan, dan penyusunan informasi untuk mempengaruhi pemahaman publik terhadap suatu isu atau peristiwa. Framing dapat mempengaruhi pandangan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap suatu isu. Sedangkan frame merujuk pada struktur kognitif atau skema yang digunakan untuk memahami, mengorganisir, dan memproses informasi. Frame menghubungkan elemen-elemen isu atau peristiwa ke dalam konsep yang lebih besar. Sedangkan framing effect mengacu pada perubahan sikap, pendapat, dan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari cara suatu isu atau peristiwa di frame. Framing effect menyoroti pentingnya framing dalam mempengaruhi persepsi dan tindakan individu. Komponen analisis framing yaitu yang pertama ada framing device. Framing device yaitu sebagai alat yang digunakan untuk membangun frame tertentu dalam komunikasi. Ini bisa berupa kata-kata, gambar, narasi, judul, atau elemen lain yang mempengaruhi bagaimana pesan disusun dan diterima. Yang kedua ada frame building. Frame building adalah proses di mana pengirim pesan memilih frame tertentu dan membangun narasi atau argumentasi yang sesuai dengan frame tersebut. Ini melibatkan pilihan kata, sudut pandang, penekanan, dan pengabaian yang mengarah pada pengaturan pesan dalam frame tertentu. Yang ketiga ada frame setting. Frame setting adalah konteks sosial, politik, atau budaya di mana pesan di frame. Konteks ini mempengaruhi cara pesan diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada frame sponsorship. Frame sponsorship merujuk pada pihak yang bertanggung jawab atas framing pesan. Ini bisa berupa individu, organisasi, media massa, atau kelompok kepentingan. Frame sponsorship memainkan peran penting dalam menentukan agenda dan sudut pandang yang disampaikan dalam framing. Selanjutnya ada metode analisis framing. Yang pertama ada analisis konten. Metode analisis konten digunakan untuk mengidentifikasikan frame-frame yang ada dalam pesan-pesan media massa ataupun dokumen tertentu. Ini melibatkan identifikasi frame-frame yang muncul, pengukuran intensitas penggunaan frame-frame tersebut, dan penafsiran makna frame-frame yang digunakan. Dan yang kedua ada analisis
wacana. Analisis wacana melibatkan pemeriksaan pemilihan kata, konstruksi kalimat, dan konteks komunikasi yang digunakan dalam pesan-pesan. Masuk kepada analisis yang kedua, yaitu ada analisis naratif. Analisis naratif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan struktur dan elemen-elemen yang ada dalam sebuah cerita ataupun narasi. Naratif adalah cara manusia menyampaikan pengalaman, informasi, dan nilai-nilai melalui rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Analisis naratif memungkinkan kita untuk memahami bagaimana cerita disusun, karakter-karakter yang terlibat, tema-tema yang diungkapkan, serta pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh narasi tersebut. Menurut para ahli tentang analisis naratif, yaitu yang pertama ada About, yang berpendapat bahwa naratif adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian dari peristiwa. About lebih menekankan konsep peristiwa atau event sebagai kata kunci dalam sebuah naratif. Sebagian pakar menggunakan kata tindakan atau action. Tanpa suatu peristiwa atau tindakan, itu mungkin hanya sebuah deskripsi, eksposisi, argumen, lirik, ataupun yang lainnya. Misalnya kalimat anjing saya berkutu hanyalah merupakan deskripsi tentang anjing saya dan bukan merupakan naratif karena tidak ada yang terjadi. Berbeda dengan kalimat yang anjing saya digigit kutu yang merupakan naratif karena di dalamnya menceritakan suatu peristiwa. Peristiwanya mungkin sangat kecil, gigitan kuku, tetapi itu cukup untuk membuat kalimat itu menjadi naratif. Selanjutnya ada ahli Curie pada tahun 2010, dia menyatakan bahwa naratif adalah produk perantara yang dijadikan sebagai sarana komunikasi cerita seseorang kepada orang lain. Naratif tidak lain merupakan artefak representasional, yaitu sesuatu yang dibuat untuk menceritakan sebuah kisah dengan cara mempresentasikan peristiwa, cerita, dan tokoh-tokoh. Naratif menceritakan berbagai hal dengan menyediakan representasi orang dan tindakan, beda dan kejadian. Walaupun terkadang yang disajikan dalam naratif bukanlah sebuah kebenaran, misalnya naratif fiksi, namun kita bisa memahami dan menerima bahwa isi cerita dalam naratif merupakan representasi dari kebenaran. Komponen analisis naratif. Yang pertama ada plot. Plot merujuk pada urutan peristiwa dalam cerita. Ini mencakup pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Analisis plot membantu kita memahami bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut berkembang dan saling terkait satu sama lain. Yang kedua ada karakter. Karakter adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita. Mereka memiliki sifat, motivasi, dan tindakan yang mempengaruhi perkembangan cerita. Analisis karakter melibatkan pemahaman terhadap peran dan hubungan antar karakter, perkembangan karakter selama cerita, serta bagaimana karakter-karakter tersebut berkontribusi pada plot dan tema cerita. Yang ketiga ada tema. Tema adalah ide pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Tema melibatkan nilai-nilai, konflik, atau pandangan dunia yang diungkapkan oleh narasi. Analisis tema membantu kita menggali pesan-pesan yang terkandung dalam cerita dan bagaimana tema-tema tersebut dipresentasikan melalui plot dan karakter. Yang keempat ada setting. Setting merujuk pada latar tempat dan waktu di mana cerita berlangsung. Analisis setting membantu kita memahami konteks cerita dan bagaimana setting mempengaruhi peristiwa dan karakter-karakter dalam cerita. Dan yang kelima ada gaya naratif. Gaya naratif melibatkan teknik-teknik penulisan dan pilihan bahasa yang digunakan oleh penulis. Analisis gaya naratif membantu kita memahami bagaimana penulis menggunakan narasi, dialog, deskripsi, atau penggambaran visual untuk menghidupkan cerita. Selanjutnya, ada pendekatan analisis naratif. Yang pertama adalah dengan cara pendekatan strukturalis. Pendekatan strukturalis ini melihat cerita sebagai struktur yang terdiri dari elemen-elemen naratif yang saling terhubung. Ini melibatkan analisis plot, karakter, dan tema untuk mengidentifikasikan pola dan hubungan yang ada dalam cerita. Yang kedua ada pendekatan psikologis, di mana melibatkan analisis karakter dan motivasi psikologis yang mendasari tindakan karakter dalam cerita. Ini melibatkan pemahaman tentang kebutuhan batin,
konflik batin, dan perubahan emosional yang dialami oleh karakter. Dan yang ketiga ada pendekatan feminis, di mana melihat cerita dari perspektif gender. Ini melibatkan tentang analisis gender, stereotip, dan representasi perempuan dalam cerita. Pendekatan ini mencoba mengungkapkan konstruksi sosial yang mendasari narasi dan bagaimana mereka mempengaruhi perempuan. Dan yang terakhir ada pendekatan dekonstruksi, di mana melibatkan pengungkapan dan pemaparan struktur kekuasaan, hierarki, dan oposisi yang ada dalam narasi. Ini melibatkan analisis tentang kontradiksi, ketegangan, dan penghapusan dalam cerita. Jadi, kesimpulan dari analisis naratif ialah memberikan wawasan mendalam tentang cara sebuah cerita disusun dan pesan apa yang ingin disampaikan. Dengan memahami plot, karakter, tema, setting, dan gaya naratif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karya sastra, film, atau narasi lainnya. Pendekatan analisis naratif yang berbeda juga memungkinkan kita untuk melihat cerita dari berbagai perspektif dan mengungkapkan makna yang lebih dalam. Dan selanjutnya ada pendekatan yang terakhir, yaitu tentang analisis semiotika. Analisis semiotika adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dan makna yang ada dalam suatu teks atau konteks budaya. Semiotika melibatkan studi tentang sistem simbolik yang digunakan oleh manusia dalam menyampaikan pesan, termasuk bahasa, gambar, gestur, simbol, dan tanda-tanda lainnya. Analisis semiotika membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda tersebut membentuk makna dan bagaimana makna-makna tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh pembaca dan penonton. Semiotika menurut para ahli, yang pertama ada ahli yaitu Saussure yang menyatakan sebagai kesatuan dari dua bidang yang tidak dapat dipisahkan, seperti halnya selembar kertas. Di mana ada tanda, di sana ada sistem. Artinya, sebuah tanda berwujud kata ataupun gambar mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indera kita yang disebut dengan signifier. Bidang penanda atau bentuk dua aspek lainnya yang disebut signified. Bidang penanda atau konsep atau makna aspek kedua terkandung di dalam aspek pertama. Jadi, pertanda merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan oleh aspek pertama. Lebih lanjut dikatakannya bahwa penanda terletak pada tingkatan ungkapan atau level of expression dan mempunyai wujud atau merupakan bagian fisik, yaitu seperti bunyi, huruf, kata, dan sebagainya. Ya, selanjutnya ada pertanda yang terletak pada level of content atau tingkatan isi atau gagasan dari apa yang diungkapkan melalui tingkatan ungkapan. Hubungan antara kedua unsur melahirkan makna. Tanda akan selalu mengacu pada atau mewakili sesuatu hal ataupun benda yang lain disebut referent. Yang kedua yaitu menurut Roland Barthes. Teori ini dikemukakan oleh Roland Barthes pada tahun 1915 sampai 1980. Dalam teorinya tersebut, Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan pertanda, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan konotasi adalah tingkat pertanda yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti. Ini ada konsep penting dalam analisis semiotika. Yang pertama ada tanda. Tanda adalah unit dasar dalam analisis semiotika. Terdiri dari dua komponen yaitu signifier dan signified. Signifier adalah berbentuk fisik dari tanda seperti kata, gambar, atau suara. Sedangkan signified adalah konsep, makna, atau ide yang dikaitkan dengan signifier. Dan yang kedua ada denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal atau deskriptif yang terkait dengan suatu tanda.
Sedangkan konotasi adalah makna tambahan yang terkait dengan asosiasi dan interpretasi subjektif yang dibawa oleh tanda tersebut. Yang ketiga ada kode. Kode adalah sistem simbolik yang digunakan dalam suatu budaya atau konteks tertentu. Kode sendiri biasanya terdiri dari aturan dan juga konvensi. Yang ketiga ada kode. Kode adalah sistem simbolik yang digunakan dalam suatu budaya atau konteks tertentu. Kode terdiri dari aturan dan konvensi yang mengatur penggunaan tanda-tanda dalam suatu konteks. Selanjutnya ada metode analisis semiotika. Yang pertama ada metode analisis semiotika ikonik, di mana metode ini berfokus pada analisis gambar atau representasi visual. Ini melibatkan identifikasi elemen-elemen visual, komposisi, konvensi artistik, dan cara gambar mengakibatkan makna dan emosi. Yang kedua ada metode analisis semiotika linguistik, di mana metode ini berfokus pada analisis bahasa dan tanda-tanda linguistik. Ini melibatkan identifikasi elemen-elemen linguistik seperti kata-kata, frasa, struktur kalimat, dan konvensi bahasa untuk mengungkapkan makna dalam teks tertulis atau lisan. Yang ketiga ada metode analisis semiotik sosial, di mana metode ini melibatkan analisis tanda-tanda dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Ini melibatkan identifikasi normal sosial, nilai, ideologi, dan kekuasaan. Selanjutnya ada aplikasi analisis semiotika, yaitu yang pertama ada media massa, sastra, budaya, populer. Jadi kesimpulannya, analisis semiotika merupakan alat yang kuat untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dalam teks atau konteks budaya. Dengan memahami tanda-tanda, kode, dan sistem simbolik yang digunakan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana makna dibentuk, diterima, dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Analisis semiotika membantu kita melihat di balik permukaan teks atau gambar dan memahami lapisan-lapisan makna yang ada dalam budaya kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.